berkelimpahan uang akan selalu datang. Ya, ini adalah sebuah metode yang memang kita harus tanamkan pada diri kita ya. Jadi kita bisa menjadikan diri kita adalah orang-orang yang berkelimpahan dan kita memiliki segala sesuatunya itu dengan mudah, dan itu bisa kita dapatkan dengan mudah juga tentunya. Dan di sini ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan dan teman-teman bisa ikuti ya. Karena kita butuh banget yang namanya ilmu, dan itu bisa menjadikan diri kita adalah orang yang selalu dalam berkelimpahan, tentu saja dalam segi keuangan, dan kita bisa mendapatkan atau mencapai sesuatu itu dengan mudah. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas berkelimpahan uang selalu datang ya. Karena dengan berkelimpahan itu tandanya kita adalah orang yang beruntung, dan kita mendapatkan yang namanya uang itu dengan mudah, dan itu dengan menyenangkan tentunya ya. Entah bagaimana prosesnya, entah bagaimana caranya, yang jelas itu adalah sesuatu yang positif, dan kita tidak perlu fokus pada prosesnya. Kita fokus aja pada diri kita fokus pada tujuannya, dan selalu pikirkan hasil akhirnya. Jangan kita memikirkan nanti gimana, bisa atau enggak, itu nggak perlu kita pikirkan. Yang jelas kita mulai aja dulu, kita melangkah, dan kita pelajari beberapa hal yang memang harus kita tanamkan pada diri kita. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh, dan dia berperan aktif untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Poin pertama adalah input. Kita harus menginputkan segala sesuatu itu yang positif ya. Input sendiri itu bisa berupa kita buat sendiri atau sesuatu yang tidak disengaja. Contoh, misalkan kita menonton sebuah tayangan di TV atau di YouTube mungkin ya, yang itu drama-drama. Mungkin ada perbedaan si kaya dan si miskin misalkan. Nanti si miskinnya ini yang menderita karena dia pemeran utamanya di situ. Dalam ceritanya dia adalah orang yang memang terzolimi mungkin ya. Dari situ biasanya perasaan kita dipermainkan untuk larut dalam sebuah tayangan. Misalkan nih, si sosok si miskinnya itu ditindas. Nah, otomatis dalam perasaan kita menggambarkan betapa menderitanya, betapa susahnya si miskin tadi. Nah, itu yang akan kita tangkap, dan itu akan terprogram dalam diri kita, dan itu berbahaya sekali. Itu akan menjadi sebuah kenyataan nantinya dalam hidup kita. Karena saat kita menonton sebuah tayangan, fase kita adalah fase yang itu dalam zona alfa, dan itu bisa dimasukkan dengan mudah. Namun saya nggak membahas itu ya. Dan di sini input yang bisa kita program sendiri adalah input yang itu bisa kita gunakan dalam memprogram kehidupan kita. Misalkan kita afirmasi, kita buat misalkan aku kaya, aku sehat, aku berlimpah, aku lain-lain ya. Sebutkan sendiri apa yang ingin teman-teman capai, dan itu semakin kita ulang, semakin kita lakukan repetisi, dia akan semakin masuk dalam dan menjadi sebuah kenyataan nantinya. Belum lagi misalkan kita melakukan input segala sesuatunya itu berdasarkan dengan gambar-gambar, bukan hanya dengan kata-kata. Dalam artian dengan gambar-gambar adalah kita melakukan visualisasi. Itu jauh lebih mantap lagi. Karena apa? Gambarnya ada. Terus kita libatkan juga perasaan kita bahwa kita sudah memilikinya, kita sudah mendapatkannya, dan kita selalu dalam berkelimpahan. Itu juga akan lebih kuat lagi. Yang dikirim adalah sebuah gambar dan sebuah rasa ya, maksudnya perasaan. Nah, dari situ perwujudan dari apa yang menjadi impian kita itu jauh lebih mudah lagi dibanding kita hanya dengan kata-kata tanpa melibatkan visual kita. Jadi inputkan dalam diri kita bahwa kita ini orang yang memang sudah memiliki segala sesuatu yang kita inginkan, bukan akan ya. Nah, dengan begitu kita akan menjadi orang yang serba kelimpahan, apapun itu yang kita masukkan. Jadi kalau kita memasukkan segala sesuatunya ya, itu yang positif, maka kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang positif. Begitu juga berlaku sebaliknya. Jadi hati-hati saat kita melakukannya. Usahakan kalau pas lagi muncul bayangan-bayangan atau gambaran sesuatu yang negatif atau yang kita takutkan, segera langsung ganti dengan apa yang kita inginkan, atau berhenti dulu sejenak baru kita mulai lagi ya. Lalu di poin kedua adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu berpengaruh juga, karena saya pernah bilang bahwa kita akan mendapatkan identifikasi kelompok dengan siapa kita berkumpul, terus bagaimana kita berinteraksi. Itulah yang akan menjadi sebuah gambaran, dan itu yang menentukan hidup kita. Ada pepatah Cina itu bilang bahwa dengan siapa kita berkumpul, maka disitulah kita akan menjadi. Contoh misalkan ada kan pepatah juga dari Indonesia, bila kita berkumpul dengan orang-orang penjual parfum, maka kita akan terpercik
bau wanginya. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa saya pernah bilang juga kalau kita berteman harus pilih-pilih, yaitu tadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berinteraksi. Nah, itu lingkungan kita yang berpengaruh. Belum lagi mungkin di lingkup rumah, lingkup keluarga, mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin juga anak kita, atau mungkin saudara kita, dirinya memiliki energi-energi negatif yang mungkin itu selalu mematahkan apa yang menjadi impian kita. Bagaimana cara kita menjaganya? Cara kita menjaganya adalah dengan kita tidak melakukan komunikasi dengan mereka tentang apa yang kita inginkan. Misalkan kita memiliki impian, aku pengen rumah nih 2 lantai dengan luas sekian, warnanya seperti ini dan lain sebagainya, mungkin isinya, mungkin jumlah kamarnya. Jangan pernah ungkapkan ke orang yang dirinya nggak ngerti tentang hukum-hukum yang berlaku, hukum-hukum pikiran, hukum-hukum semesta. Nah, karena apa? Kita akan dianggap berkhayal dan itu mustahil, dan itu bisa jadi kalau keseringan akan menjadi sebuah mental block, dan itu bisa tertanam dan kita nggak akan pernah bisa mencapai apa yang kita inginkan. Lalu di poin ketiga adalah edukasi. Nah, edukasi ini kita belajarnya di mana, kita belajar apa, itu juga berpengaruh. Misalkan nih, kita belajar segala sesuatu yang itu membuat kita ini bertumbuh dalam kehidupan, ya. Apapun yang kita pelajari, mau kita belajar agama, mau kita belajar tentang ilmu sosial, mau kita belajar segala hal yang itu memang ingin kita masukkan. Tapi kalau kita nggak punya filternya, kadang ada pembelajaran yang itu tidak selaras dengan apa yang menjadi tujuan kita. Biasanya itu yang jadi penghambat juga dalam kita belajar. Namun kalau kita punya filternya, kita bisa memisahkan antara ini bisa ku jalani, ini enggak. Ya udah, kita pilih aja di mana kita nyaman. Jangan pernah kita belajar, misalkan Anda belajar di channel ini, tapi Anda merasa tertekan, banyak larangan, nggak boleh ini itu, dan Anda itu harus mengikuti terus ini, kalau enggak nanti ada hukumannya seperti ini. Nah, itu abaikan aja kalau Anda nggak nyaman di situ. Karena apa? Ya, kalau Anda belajar dengan tekanan, itu tentu saja apa yang jadi harapan Anda nggak akan pernah terwujud dan tercapai. Karena banyak sekali ya orang yang memang memaksakan diri, aku pengen belajar ini, tapi kok ini bertentangan, terus diikuti terus, ya akan menjadi blocking juga, akan menjadi sebuah hambatan dan kita nggak bisa apa-apa. Lalu di poin keempat adalah mental. Nah, mental kita bagaimana? Mental kita itu siap atau enggak? Misalkan kita jadi orang yang berkelimpahan, kita jadi orang yang banyak uangnya, kita siap nggak? Kalau kita nggak siap, ya keberlimpahan nggak akan datang. Keberlimpahan juga nggak akan pernah nyolek kita. Bahkan kita dijauhkan dari setiap peluang. Yang ada apa? Kita akan semakin boros karena keluar duit itu banyak dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Karena apa? Kehabisan duit. Nah, itu harus hati-hati ya, kita nggak boleh sembarangan juga. Jadi mental kita harus kita tata, mental kita harus kita persiapkan bahwa aku udah siap dan aku pantas, aku selaras dengan nilai uang, atau aku selaras dengan apa, misalkan pengen punya mobil Mercy misalkan. Ya, kita sebutkan aja dan kita tanamkan mental kita. Meskipun kita masih naik motor, rasakan bahwa Anda mengendarai Mercy, karena itu akan menjadi sebuah tarikan juga dan akan menjadi sebuah perwujudan nyata dalam kehidupan. Selama Anda mau belajar dan Anda mau membentuk karakter dan mental Anda sebagai orang yang selalu dalam berkelimpahan. Lalu di poin kelima adalah ikhlas. Nah, saya pengen bahas ikhlas ini ya. Ikhlas itu bukan hanya saat kita mengeluarkan sesuatu atau kita kehilangan sesuatu, tapi ikhlas di sini adalah ikhlas bagaimana kita menerimanya. Dalam jumlah berapapun kita terima, kita dikasih banyak, kita harus ikhlas. Kita dikasih super banyak, kita harus ikhlas. Dan kita dikasih ultra banyak, kita harus ikhlas. Misalkan kita pengen 10 juta, dikasihnya 100 juta, kita harus ikhlas. Terus kita misalkan pengennya 100 juta, dikasih 1 miliar, ya kita harus ikhlas juga. Jadi nggak boleh namanya kita ini langsung wah kok begini dan kita kaget, nggak boleh ya. Jadi ikhlas ini bukan hanya saat kita mengeluarkan sesuatu atau kita kehilangan sesuatu, tapi ikhlas di sini adalah juga bagaimana ikhlas kita dalam menerimanya. Saat kita sudah ikhlas menerima, ya itulah kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dan itu akan diberikan lebih banyak lagi. Sukses berkelimpahan.